tuduh Bang Zuma yang menggerakkan kami. Allah yang menggerakkan kami untuk melawan kalian. Seperti itu. Kita dianggap pasukan-pasukan yang kata Bang Nandar tadi nggak tahu alif bata gitu kan. Jadi penasaran si Nano ini tahu apa. Kalau dia seorang habaib, tentunya dia akan berbicara layaknya seorang habaib seperti apa. Tidak lantas menuduh, apalagi tidak kenal Bang Zuma, tidak kenal Bang Nandar, tidak kenal Umi, atau tidak kenal dengan siapapun. Dengan beraninya mulut nih, lisannya Nahnu ini mengatakan kalau nih pengikut-pengikutnya si Zuma ini orang-orang goblok, orang-orang bodoh, dikatakan demikian. Apakah kita mau terima seperti itu? Kan enggak. Minimal kita adakan perlawanan terhadap orang munafik ini. Oke, kalau misalkan ada yang di bawah mengatakan udahlah yang kayak gitu, enggak sesepele itu, karena kita sudah mencoba mengajak mereka untuk tidak saling menyentuh. Kita jalan di rel kita masing-masing, jalankan syariat kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Tapi mereka gatel gitu loh kalau enggak nyentuh siapapun yang ada di antara kita. Oke. Seperti itu, nggak bisa. Ini bukan hal yang semudah itu. Kita dihinakan. Kita adalah manusia-manusia, ibaratnya ini pengikutnya si Zuma ini orang-orang goblok yang orang-orang bodoh yang nggak tahu huruf-huruf abata, kan begitu. Dan tadi ada orang yang naik di koma Umi, dia mengatakan ada orang yang menyentuh Habib Nahnu, saya akan turun tangan. Umi, tas kamu mau turun tangan sampai di mana? Ya saya jujur, saya ada di lingkungan mereka. Makanya Umi bilang, baru di TikTok ini yang dulu kita duduk satu Zoom bareng, lalu kita berjuang bareng, ternyata dengan adanya TikTok ini mulai kelihatan yang abu-abu yang mana, dan justru mereka sudah mulai mengakui kami ada di lingkaran mereka. Itu loh, seperti itu. Jadi udah mulai kelihatan orang yang dulu bareng-bareng dengan kita, Kozul, sekarang mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia bilang kayak begini, saya membela Habib Nahnu tanpa saya menyerang Bang Zuma. Apapun itu, karena saya tidak pernah melihat kesalahan dari Habib Nahnu, dia bilang kayak begitu. Lo silahkan buka kontennya Bang Zuma. Kalau di TikTok mungkin nggak bisa kamu tonton, tapi konten Bang Zuma lihat yang di YouTube kayak gimana. Dengan cara dia mengatakan minimal gini loh, Kok Jul, kalau mereka tidak mau bareng-bareng dengan kita melawan kafir-kafir itu, jangan halangi kita, jangan sendat perjuangan kita. Itu loh yang maunya kita lakukan, mereka lakukan itu. Udah mereka ngobrol seperti biasanya di room-room mereka. Nggak usah menghalangi kita, itu Kok Jul. Silahkan yang lain. Ya, aku cuma mau bilang gini ya, kita sebenarnya nggak perlu terlalu tanggapi serius ya yang ginian. Ini kan ya cuma bumbu-bumbu orang lagi pansos, ya biarkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, di Islam ini kita semua simpel ya. Yang penting kita jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, selesai gitu. Kita bukan ditanyain nanti gelar kamu, ya seberapa pintar kamu gitu. Karena saya bingung gitu. Saya melihat banyak ya orang-orang yang seperti itu, yang mengaku paling pintar lah, paling mengerti lah, paling gini gitu. Sekarang harusnya ditanyakan lagi, apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda? Kalau Anda belum melakukan apapun, ya mending tidur aja lah. Kalau saya sih bilangnya itu. Jadi kita tuh bukan diukur dari seberapa kita pintar apapun ya. Yang kita ini diukur dari perbuatan kita, apa yang sudah kita lakukan. Itu aja. Oke, mungkin dari Bang Sondi. Assalamualaikum buat Bang Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bel, sebentar Bang Bel. Loh, gini loh, kalau aku menyarankan gini Jol ya, khususnya kepada Dinda Zuma, Dinda Nandar yang bawa seperti ini, udahlah, nggak perlu ini kita bahas lagi, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Nggak perlu Adinda Zuma, Nandar membalas omong mereka, nggak. Netizen tuh pintar loh, yang membela kalian tuh netizen, catat itu, nggak perlu. Kenapa? Kalau seandainya Dinda Zuma, Dinda Nandar membela, itu sama saja, itu wajar. Tapi kalau netizen membela kita, mereka terpukul. Artinya apa? Ya siapapun orangnya, kalau dia ada masalah, tiba-tiba yang membela orang itu adalah orang lain yang sekian banyak, itu mereka merasa, wah aku salah ini, wah ternyata aku nggak benar ini. Nggak perlu Dinda. Sudahlah, semakin Dinda kita membicarakan ini, semakin besar namanya. Ada hal-hal yang penting sudah bicarakan. Udah gitu loh. Contoh tadi sore ya, mau maaf ini, tadi sore aku lama di channel mereka. Tiba-tiba Edis masuk. Mereka bingung apa kata netizen di bawah itu, biar Dinda tahu. Nah, inilah OTN selama ini dihadapi oleh Bang Zuma. Terasa sama kalian kan? Kalimat itu berjibun-jibun keluar daripada netizen. Di situ mereka nangkap, oh ternyata begini, oh ternyata yang membela Zuma ini netizen. Jadi kalau seandainya Dinda Zuma mau balas pantun, misalnya nih, Nanda balas pantun, itu yang mereka cari. Nggak usah ada netizen kita yang pintar-pintar. Netizen kita tuh pintar loh. Mereka membela semua. Nah, jadi kalau menurut pendapatku sudahlah. Ibaratnya sekali lagi sama Dinda Zuma, Dinda itu panglima perang gitu loh. Pasti Dinda jadi sasaran. Kadang-kadang kita nggak tahu nih musuh nih di dalam atau di luar. Ya tuh wajar itu. Semakin tinggi angin tuh, pohon itu semakin kuat angin menimpa Dinda. Kalau Dinda nggak mau ditiup angin jadi rumput lah. Tapi risikonya apa? Dia injak kalau sama orang. Kan gitu kan? Jadi kalau saran aku kepada Dinda Zuma, Nandar, udah lupain ini, nggak perlu membela diri, nggak perlu kita jelaskan.
Karena apa? Para netizen itu udah tahu dia mana yang benar masalah. Karena ada kata pedoman begini loh, kata pepatah, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu, orang yang membenci kita tidak percaya itu, jalani saja. Gitu loh, Jol, kalau menurut aku seperti itu, Jol. Lanjut, Tafadol. Oke, ya, itu kata dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi memang pada dasarnya ya ini orang lagi cari muka dan ya perlu dipertanyakan lagi aja apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda. Kalau saya, ya silakan Anda cek sendiri apa yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada lagi mau ditambahin? Si Kores nggak ada ngomong. Silakan Kores. Oh iya, soal apa? Orang-orang yang nggak suka sama Gurunda itu ya? Gua dulu ya. Mereka ini Oten aja deh. Tunggu kita cari Oten aja ya bagi teman-teman Kristen yang mau silakan naik. Ya silakan sambil ngomong, Kores. ya. Gua dulu ya. Tadi tuh aku sambil Sebelum ngebubukin Kores, Papa sebelum Jahat Kores, gua dulu. juga. Diam dulu, udah. lu gak gantian dulu. Kamu tadi udah ngomong, diam dulu ah. Silakan Bang Kores. Ya. Jadi gini loh, lu tuh kalau mau ini yang benci Gurunda atau kami, Umi Dini, Akhi Julius, kalau aku sih belum ada ya, aku nunggu aja tadi. Papa Jahat tadi coba maju cuma bubuk juga tadi dia. Kalau misalnya kalian benci kita, kalian ingin kita nggak ada, jangan dengan menyerang pribadi, karena insya Allah live comment itu akan membantai kalian. Kenapa? Karena yang live comment tahu kontribusi kami di sini kepada agama yang Allah ridhoi ini sudah banyak, apalagi Gurunda. Gurunda itu rumah tafisnya ada, yayasan mualafnya ada, masjid ada, sering membantu mualaf-mualaf yang sedang kesusahan ada juga, semua ada, kontribusinya ada. Lu kalau mau melawan kami, mari fastabiqul khairat, kontribusi juga kepada agama ini, agama Islam. Lu kagak ada kontribusinya, nyap ya bobok lah di bawah, my bre. Gitu loh. Ayo fastabiqul khairat gitu. Allah itu menyediakan untuk orang-orang yang senang berkompetisi, ya di situ. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya lu berbuat baik aja kepada umat ini gitu. Baru kita ngobrol. Lu kagak ada perbuatan baiknya, mending diem. Ngobrolin skincare tuh, karena muka kalian jelek-jelek kayak lutut semua. Itu aja paling. Lanjut. Mak kelewatan ini. Ya, jadi kalau kita berkompetisi ya tadi seperti saya bilang, Anda nyuruh ya kita jangan debat. Kita dengan senang hati gitu. Kalau nggak bikin capek aja sih debat itu. Kalau Anda memang bisa menggantikan, ya Anda bisa lebih baik silakan. Ya seperti dibilang sama Kores gitu. Kita berkompetisi dalam hal ya melawan syubhat-syubhat dan juga fitnahan para polemikus. Anda tunjukkan aja dengan cara kalian bagaimana untuk melawan para polemikus itu. Tadi saya baca nih di live comment ya, ketemu Edi saja mereka udah kebingungan gitu. Ya karena mungkin masalah belum pernah ya. Belum lagi nanti mereka ketemu yang ngeyel-ngeyel, yang nyebelin gitu kan. Ya, tapi namanya orang lagi cari nama ya silakan lah. Tapi carilah ya nama itu dengan cara ya kalian memajukan diri kalian sendiri, jangan dengan cara merendahkan orang lain. Kadang-kadang jeleknya itu ya, dia nggak bisa naik tapi dipaksanya orang lain untuk turun, itu yang nggak boleh. Kalau mau ya udah kalian fokuslah dengan apa yang bisa kalian buat, apa yang bisa kalian berikan kepada agama kalian. Oke, silakan Bang Zuma. Bang Luga mungkin ada. Gua dulu sebentar sebelum Nangis Bang Zuma, gua dulu. dia. Iya. Iya, jadi gini loh ya. Gua menganggap kalian itu teman gua ya, Juma dan kawan-kawan, dan gua nggak mungkin membenci kalian. Terus yang kedua, ini pasukan-pasukan yang baru ini juga gua anggap teman gua, karena menurut gua gini, gua pada waktu gua ngomong sama mereka juga dengerin gua loh. Serius lo dengerin gua loh. Artinya bukan suatu kayak kemarin Habib Aceh, Habib siapa tuh Habib Asyu kan? Gua ngomong masalah tentang kenabian. Mereka bilang gini, gua setuju sama Bang Luga nih. Wah, gua senang banget itu. Habib pada dengerin omongan gua. Jadi bahkan gua punya rencana gimana kalau kita kopdar nih bareng-bareng nih. Mau bang nah gitu. Jadi yang gua mau adalah kalau memang mau debat nanti ada arena debat gitu loh. Tapi tetap jangan ada kebencian ya. Kebencian dalam artian baik dari Syiah juga kepada kalian, dari kalian kepada dia. Itu yang gua mungkin selama ini masih ada apa ya, mungkin ada rasa nggak enak sama kalian atau apa, kejadian sejarahnya kayak gimana ya. Tapi bagi gua cuma mau ya kita ngobrol bareng-bareng aja lah, nggak usah ada keributan, nggak usah ada apa-apa, karena tujuan gua cuma satu, membawa kalian untuk dibaptis kepada Yesus. Jadi nggak ada, tujuan gua cuma itu, makanya gua nggak mau ribut lo berdua gitu loh. Baik dari saya, dan gua akan mencoba mempertemukan dalam artian bukan gua sok-sok jadi pernah, enggak ya kita mau Syiah sama kalian mau berdebat ya silakan gitu loh. Gua pun mau berdebat sama Syiah, tapi gua lihat ya kalau Syiah ini gua ajak berdebat memang kadang-kadang mereka kayaknya nggak mau gitu loh. Gua perhatikan, oh ini kayaknya nih sepertinya sih udah 80% Kristen. Betul Bang. Jadi gua kayaknya membaptis Syiah ini akan jadi gue menganggap Syiah ini akan jadi pasukan misionaris gue.
walaupun mereka kan kalau gue bilang udah lalu Cakep banget. bener kan. Betul bang. Keren lu. Gue memang gue Udah buruan dibaptis aja, buruan baptis supaya jelas. memang gue tahu gue Betul bang juga. Itu betul. loh kan semua ini akan menuju pada termasuk lulus yang ada di sini juga ujung-ujungnya juga Jadi kan mereka juga sebenarnya. Cuma kan kalian orangnya gengsinya agak tinggi. Kalau Sia kan ibarat kata udahlah bang, kami juga kan udah sebenarnya dalam hati kecil. Hal yang bukan, kita tidak suka sesuatu yang abu-abu. Segera baptislah mereka biar jelas mana yang akan berhadapan dengan kita. Jangan masih menggunakan atribut muslim sementara ya. Itu udah kalau menurut Luga udah 80% Kristen kan gitu. Menurut Nabi Luga. Segera baptislah biar kita tidak menghadapi orang yang abu-abu. Ya menurut gua iya ya kan, tapi kan artinya kan begini, kalian juga jangan juga artinya kan kejam sama mereka. Kalau memang mereka punya kekurangan, ya lu tunjukkanlah kasih kalian kepada mereka sebagai kalian yang lebih besar kan begitu. Karena tujuan gua kan ya udahlah kita debat ngopi-ngopi. Ya kalau memang kalian lebih hebat mendebat mereka kan ya silahkan, tapi gua pun akan mengatakan kepada mereka, ya lu juga jangan bikin statement-statement yang bikin jengkel gitu loh. Orang harus menunjukkan kerendahan dan kaki itu. Bagi saran gue untuk Sia gitu loh. Artinya lu jangan bikin wah gue kalau memang mau berdebat gitu loh. Jadi biar nggak ada rasa kejengkelan gitu. Kayak gue sama lo kan tiap hari berdebat tapi kan nggak ada rasa jengkel kan. Ya memang sama-sama kita menegakkan gue menegakkan Yesus, lo menegakkan agama lo kan gitu aja kan sebenarnya. Kalau nanti kan netizen nanti yang ngeliat gue kayaknya gue lebih bagus ikut King of King misalnya gitu kan. Netizen yang ikut kan gitu. Itu kan pilihan netizen. Yang penting kita jangan berantem. Nah itu tujuan utamanya kan gitu. Oke, makasih Bang Luga. Kayaknya mereka, gue tanya, jumlah kalian berapa? Jumlah kalian berapa? 3 juta dalam hati gue lumayan lah 3 juta buat nambahin Laskar Kristus. Banyak itu Bang. Silakan. Ya mungkin Nah, 5 juta setengah itu. lawa-lawa aja. Ya, Kalian saya juga dengan ngomong nih. yang mau naik silakan. Kita lebih baik diskusi aja, debat lintas agama. Ya. Ya, jadi Nah, Oten. kesempatan ini saya hanya ingin mengedukasi anak bangsa ya. Jadi pada tahun 1406 ya Hijriah, tepatnya di 1986 Masehi. Jadi pihak keamanan Arab Saudi itu berhasil mengamankan bahan peledak begitu besar yang dibawa oleh jamaah haji Iran memasuki Mekah, dan mereka adalah Syiah. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Muslim. Kemudian tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1987 ya, waktu itu kembali jamaah dari Syiah ini mengadakan kerusuhan di Tanah Suci. Mereka melakukan demonstrasi anti Amerika di Tanah Suci dan di bulan suci dengan membawa senjata tajam. Sengaja mereka melakukan demonstrasi di Arab Saudi supaya Amerika mengarahkan nuklirnya Amerika ini menuju ke Arab Saudi, karena tujuan mereka memang ingin menghancurkan Mekah. Itu Syiah itu. Supaya diketahui oleh anak bangsa ya, anak-anak muda, supaya jangan terpengaruh dengan Syiah. Jadi orang-orang Syiah pada saat saya kelas 3 SMP, kelas 2 SMP waktu itu ya, tahun 1994, itu Syiah mengadakan pengerusakan di dekat Masjid Al-Haram. Mereka membunuh beberapa jemaah haji, dan mereka ini adalah orang-orang Syiah Kuwait. Ya, dari mereka kemudian saat itu ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin menjadikan Arab Saudi itu sebagai ajang peperangan antara Sunni dengan Syiah, tapi nggak berhasil. Banyak lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan yang nyata di depan mata yang mungkin kita lupakan gitu. Belum lagi kalau kita bercerita tentang sejarah masa silam, bagaimana kemudian mereka ini memang kelompok yang sangat jahat terhadap Islam. Contoh misalnya di dalam penjelasan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah, ini juga siapa Dinda Najat pernah menjelaskan peristiwa pembantaian jemaah haji oleh orang-orang Syiah Qaramita pada tahun 312 Hijriah. Bagaimana kemudian orang Syiah dipimpin oleh Abu Tahir itu menyerang jemaah haji yang baru saja pulang dari Baitullah selesai melaksanakan kewajiban haji mereka. Nah, itu salah satu bukti. Nah, kemudian mereka menginginkan di dalam kitab mereka ya, saya pernah baca
Bagaimana kemudian ketika kita melihat dalam kitab mereka, itu mereka mengatakan gini, sesungguhnya ziarah berkunjung ke kubur Hussein, kalau dibandingkan dengan pahala haji, itu pahala haji 20 kali, baru setara dengan berziarah berkunjung ke kubur Hussein. Itu dikatakan dalam kitab mereka, Furu' al-Kafi. Inilah bahayanya. Jadi kalau umat Islam ini nggak ngerti siapa mereka, ini itu bahaya gitu. Nah, lalu kemudian di dalam kitab mereka mengatakan bahwasanya Karbala itu setara kedudukannya dengan Mekah. Makanya mereka menginginkan supaya Ka'bah itu hancur. Mereka tidak menginginkan Ka'bah itu ada. Mereka menginginkan orang-orang itu berziarah ke Karbala. Ini yang perlu dipahami oleh umat Islam untuk mengetahui bahwasanya sesungguhnya mereka itu bukan Islam. Kalau Kristen ini jelas, mereka memang orang-orang Kristen yang nyata bahwasanya bukan Islam. Tidak pernah mengatakan kami ini Islam. Tapi kalau mereka mengaku Islam, mereka ingin menggantikan prosesi-prosesi ibadah dan tempat-tempat ibadah umat Islam. Mereka iri terhadap umat Islam. Makanya kita akan mendapati ketika kita membaca sejarah, Syiah itu merupakan satu sekte yang banyak menebarkan kebencian dan peperangan di tengah umat Islam. Tentang hancurnya Baghdad misalnya, bagaimana kemudian dinasti Fatimiyah berkuasa. Itu bukti bahwasanya mereka memang senang terhadap peperangan kepada Islam gitu. Kita ketahui terlebih dahulu bagaimana kedudukan Mekah dan Madinah bagi orang Syiah. Kita paham. Madinah dan juga kota Mekah itu adalah bukan kota yang mereka anggap mulia. Makanya kalau kita melihat mereka berhaji itu kebanyakan secara terang-terangan mereka tidak lagi ke Arab Saudi. Inilah bukti bahwa teman-teman harus memahami Syiah itu bukan Islam. Sekali lagi, sudah berapa kali saya tegaskan, Syiah itu bukan Islam. Ya, agar dipahami oleh teman-teman Muslim. Ya, ini harus dimengerti gitu. Supaya ke depannya kita tidak perlu lagi bahas-bahas ini, apalagi mau berdebat dengan mereka. Kenapa? Mereka itu tidak mencari kebenaran. Kalau teman-teman Kristen seperti Bang Luga ini masih bisa diselamatkan, masih bisa diajak kepada kebenaran. Kalau mereka sudah menganggap diri mereka itulah kita yang salah, dia yang benar. Kita ini kufur. Yang tidak beriman kepada 12 imam mereka itu dianggap kafir. Gitu. Sementara umat Islam mengkafirkan mereka itu dikarenakan Al-Quran. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'u fi sa'atil usra. Ini mereka tidak imani. Mereka tidak beriman kepada ayat ini. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati golongan dari mereka hampir berpaling. Ini mereka tidak imani. Ayat mana lagi yang mereka tidak imani? At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka tidak beriman. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannah. Mereka tidak beriman kepada ayat ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada sebagian daripada Al-Quran, apa namanya? Kampret. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, khususnya Islam awam yang ada di negara ini. Di dalam Al-Quran itu banyak hal yang mereka tidak imani. Apalagi mereka juga tidak beriman kepada kata Allah di dalam Al-Quran Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unak. Itu juga mereka tidak beriman. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dan kemenangan yang dekat kepada mereka. Apalagi Al-Hasyr ayat 9, wallazina tabawwa'u darah wal iman min qablihim yuhibbuna. Itu mereka tidak beriman. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah yang telah kami berikan kepada mereka sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini mereka enggak beriman. Mereka benci dengan itu semua. Nah, apakah mereka ini tanpa dikatakan mereka itu kufur, itu tidak kufur? Tidak. Orang yang menerima Al-Quran tidak sepenuhnya, itu adalah kampret. Gak layak disebut sebagai Islam gitu. Sama seperti teman-teman Kristen, gak layak disebut sebagai Yahudi, praktisi Yudaism. Kenapa? Mereka mengambil kitabnya Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sama seperti mereka ini. Seperti itu. Apakah Yahudi mengakui Kristen itu bagian daripada Yahudi? Tidak. Begitu juga kita tidak mengakui mereka, meskipun mereka masih menggunakan kitab yang mereka sebut Al-Quran. Tapi sebagian dari Al-Quran itu tolak, sebagian mereka terima. Nah, inilah mereka. Jadi anak-anak Islam, anak generasi muda Islam, separah apapun kami di dalam menjabarkan Islam, karena minimnya ilmu kami, ketahuilah mereka mungkin cerdas, tetapi mereka bukan Islam. Jadi jangan coba-coba untuk ikut kepada mereka. Demikian dari saya, makasih.
Bang Zuma, aku menambahkan ya, kadang Kak Jul, aku menambahkan, kadang-kadang saya sendiri bingung. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung dengan kalimat-kalimat Umi. Pada saat di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-73, Allah memerintahkan kepada Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik itu dengan cara apa? Dengan cara keras. Ya. Kemudian di dalam Al-Fat 29, intinya umat Rasulullah itu akan bersikap keras terhadap kaum kafir, juga orang-orang munafik, dan berlemah lembut terhadap sesama. Tapi pada saat kita menjalankan semua itu, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tersinggung dengan perkataan Umi. Misalkan pada saat kita keras terhadap mereka, udah nggak usah ditanggepin, mereka nggak usah ditanggepin. Padahal ini adalah perintah, begitu kan? Ini adalah perintah. Bagaimana Buya Hamka mengatakan, ganti pakaian kamu dengan kain kafan jika akidah kamu dirusak di hadapan kamu dan kamu hanya bisa diam saja. Ini kan yang membuat kita dilema. Di satu sisi kita terikat dengan sebuah aturan seperti itu. Di lain sisi kita harus mendengarkan suara dari teman-teman, jangan diladeni seperti itu. Dan ini adalah forumnya, adalah forum debat lintas agama. Seperti itu, pasti yang akan dibicarakan adalah tentang bagaimana penyangkalan-penyangkalan kita terhadap subhat-subhat mereka, baik itu dari kaum kafir ataupun dari kaum Syiah, seperti itu. Nah, ini yang bikin kita sebetulnya menjadi sebuah dilema. Tapi kalau buat Umi sendiri dilema, contohnya misalkan Bang Sondi tadi, Umi kalau Umi kan ke Umi juga pernah Bang Sondi mengatakan, Umi kan seperti pohon, kalau derajatnya makin tinggi, pohon itu makin tinggi. Betul Bang Sondi. Itu kalau misalkan tidak mau kena terpa dengan angin, itu lebih baik jadi rumput. Seperti itu. Tapi apakah kita akan terus jadi rumput menonton pada saat akidah kita dinistakan, pada saat kita difitnah? Karena suatu kebohongan jika kita diamkan lama-lama akan menjadi sebuah kebenaran. Pada saat kita difitnah, kita cukup diam 1 kali 2 kali, tapi mereka tetap bersuara. Kita harus sampaikan kebenaran itu. Seperti apa contohnya? Tadi ada yang baru naik di koma kita. Tuh, kayak baik-baik dengan kita, tapi begitu dia turun dan masuk ke komanya mereka. Mereka mengatakan, itulah si Zuma sama teman-temannya itu cuma orang-orang khawarij, ahlul fitnah. Padahal yang sedang difitnah itu kami, gitu loh. Artinya kami harus meluruskan di sini. Karena sebuah fitnah, sebuah dusta, kalau kita biarkan suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran seperti itu. Kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Pada saat At-Taubah 73 mengatakan, lawan mereka berjihad dan melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan cara keras. Sangat setuju sekali kalau buat Umi. Lalu apa yang dikatakan di dalam Al-Fat 29 bahwa umat Rasulullah, pengikut Rasulullah harus berlaku keras terhadap kaum kafir dan berlemah lembut terhadap sesama, jangan dibolak-balik seperti mereka. Pada saat mereka mengakui bahwa mereka adalah umat Rasulullah, mereka justru memfitnah umat Rasulullah yang lain. Tapi mereka bermesra, berpelukan dengan orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus kita luruskan. Ini adalah benar-benar PR kita. Makanya kenapa Kang Alif sampai bilang, Umi, kita waktu di YouTube nggak banyak varian lah, hanya 1 varian yang kita temukan. Ya Kang Alif, begitu kita masuk di TikTok ini ternyata banyak variannya. Dan kita sudah mulai melihat banyak juga wajah-wajah asli teman kita dulu yang duduk satu room dengan kita. Wajah aslinya mulai kelihatan. Di mana mereka berdiri sudah mulai kelihatan seperti itu, Bang Zuma. Jadi bagaimana kita menyikapi At-Taubah 73 ini? Bagaimana kita menyikapi pesan daripada Buya Hamka? Bagaimana kita menyikapi Al-Fat 29? Apakah kita cukup diam, biarkan mereka berbicara seperti itu? Atau kayak gimana, Bang Zuma? Baik, kalau saya gini, benar apa yang dikatakan oleh Bang Sondi. Jangan hadapi mereka, nggak usah dihadapi. Cukup kita membuka dan membongkar aib dari Syiah itu, seperti yang saya lakukan barusan. Bongkar Syiah itu bukan Islam, bongkar aja itu dengan sendirinya mereka akan lumpuh. Kita tunggu gerakan mereka. Apakah mereka juga ingin kemudian memperlihatkan sisi sebenar wujudnya mereka? Apa itu? Juga membenarkan, juga akan mengatakan Islam itu salah, Sunni itu salah. Itu yang kita tunggu. Kalau selama ini kan dia nggak menyerang Sunni itu, mereka hanya menyerang personil orang-orang Sunni. Seperti saya diserang. Itu program mereka. Kenapa? Mereka menunggu kita angkat bicara untuk kemudian mengajak mereka berdebat. Itu jangan kita lakukan. Yang kita lakukan sekarang ini ketika ada ruang yang mempersilahkan kita untuk membuka aib mereka, buka aibnya Syiah berdasarkan sejarah. Mereka ngapain aja pada masa Rasulullah, pada setelah Rasulullah, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in dan seterusnya, sampai kepada hari ini. Itu yang kita bongkar, supaya umat Islam tahu ternyata Syiah itu bukan Islam. Gitu. Nanti kalau mereka tidak mendapatkan gubris secara personil dari kita, mereka akan memperlihatkan sisi mereka yang sebenarnya. Apa itu? Mereka juga akan membuka komal untuk menyalah-nyalahkan Sunni. Nah, pada saat itulah kemudian mereka akan terang-terangan menghujat siapa? Para sahabat. Kalau mereka sudah tidak tahan, mereka akan membuka. Ini Islam sebenarnya laknatullah. Mereka mencintai para sahabat Rasulullah yang sebenarnya adalah pengkhianat. Mereka akan perlihatkan sisi yang sebenarnya. Sekarang kan masih malu-malu mereka itu. Karena kenapa? Mereka masih ada perlawanan seperti Dinda Indra Mose masih melakukan perlawanan. Sebenarnya nggak
Jangan beri ruang mereka untuk berdebat dengan kita. Buka saja aibnya. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu pembenci para sahabat yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalau saya diajak sama siapa oknum-oknum ini, saya nggak mau. Ngapain orang udah jelas kau bukan Islam, yang ngaku Islam, yang kemudian nyamar-nyamar mencari Islam. Adalah lebih baik kau bongkar aibmu aja. Aib pendiri-pendiri agama dari sejak dulu gitu, biar umat Islam itu paham, oh ternyata Syiah betul, mereka itu bukan Islam, mereka adalah golongan munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran yang akan menempati tempat terdalam di dalam kerak api neraka. Oh ini rupanya seperti itu saran dari saya. Jadi nggak perlu orang-orang ini kita ajak berdebat, kita buka aja kedoknya. Ini loh Syiah itu, mereka boleh makan kotoran imam, minum kencing imam, itulah mereka. Entah ajaran dari mana mereka dapatkan. Demikian. Oke. Ya, saya Tapi dari rasa aku, Jol, jelas ya. mungkin Jol, ini dari aku sedikit aku luruskan. Ya mungkin pola pandang Umi Michan itu berbeda sama aku. Begini, bukan kita tidak wajib memerangi, wajib, tapi jangan kita gitu loh. Jangan Betul. kotori tangan kita. Pegang itu dulu. Kasih Kan tadi aja, udah- ya, seperti Bang Zuma bilang tadi, kasih Kan nama. tadi Bang bilang, orang ya. terbaik. Nggak perlu Juma turun, nggak perlu. Netizen kita ini paham semua, Umi. Cukup mereka memerangi. Kan sama juga itu mewakili kita memerangi. Nggak perlu kita mengotori hal itu. Itu aja. Yang kedua, ya banyak itu adik-adik kita kayak si Indra Mose semua, Ustadz Unggul juga, Ustadz Ali juga membantai mereka. Nggak perlu. Pertanyaan begini. Kenapa kalau seandainya yang membantah mereka tuh misalnya Mualaf Musa, Ustadz Ali, mereka nggak respect. Tujuan mereka tuh bukan ini, tujuan mereka tuh Juma gitu loh. Nah ini strategi kita. Kalau kita lawan mereka, kalah kita di situ. Nggak perlu, sekali lagi aku bilang, nggak perlu Dinda Zuma yang melawan mereka. Netizen kita ini cukup tangguh, mereka tahu. Contohnya tadi sore, berapa netizen menghantam gitu loh. Karena tujuan mereka ini apa? Tujuan mereka ini supaya Dinda Zuma ini beri komentar. Tujuan mereka itu supaya apa? Supaya Dinda Zuma ini melayani mereka. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka itu apa? Sekali lagi itu tadi. Ya coba yang beri komentar itu Ustadz Ali tadi. Ya kan Ustadz Unggul, Ustadz Mualaf Musa. Mereka nggak respon itu Dinda. Tujuan mereka itu kan itu, tujuan mereka itu ada Dinda. Nah makanya Bang bilang dari awal, nggak perlu kita yang turun. Ya artinya apa? Perjuangan Dinda Zuma ini masih banyak ke depan. Masih banyak orang-orang yang kita luruskan. Biarkan yang ini, mohon maaf, biarkan yang ini adik-adiknya yang menyelesaikan. Biarkan yang ini netizen kita yang menyelesaikan. Nggak perlu kita. Ya kan nggak perlu kita. Karena sekali lagi aku bilang, ada hal-hal yang baik kalau tidak didapatkan yang baik, dia tidak baik dia. Biarkan aja. Jadi sekali lagi tujuan aku seperti itu, jangan kita kotori Zuma seperti itu. Zuma terus saja berjalan, terus saja melangkah, nggak usah dipedulikan mereka. Karena tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu hanya untuk mengajak debat. Betul kata Zuma tadi, tujuan mereka ini bukan untuk diskusi, bukan untuk berdebat, tidak. Bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka itu udah berbeda gitu, udah berbeda. Ngapain harus tanggapi gitu Umi? Nggak perlu itu. Kalau Umi bilangnya seperti itu, justru apa? Justru sakit kepala. Makanya ada hal-hal itu harus kita pikirkan, ada hal-hal itu harus kita pinggirkan. Mungkin gitu Jol. Makasih Jol. Ini Jol aku Oke, turun ya. ke bawah Jol. Kalau ada yang Oke, pengen makasih, naik. Pak Tuli. Ya siap. Ya. Sekali lagi. Lanjut ya, Dinda Zuma mohon maaf. Umi, Ya, makasih Bang. Kores. Cari Oten Dinda. Ya, kita cari oten aja. Jadi sekali lagi ya, karena tujuan kita di medsos ini adalah membentengi iman saudara-saudara kita, sekaligus memperbaiki akal saudara-saudara kita yang masih menyembah manusia. Jadi tujuan kita tuh kan itu. Jadi kita mending fokus saja dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita fokus ya untuk terus menyebarkan kebaikan dan juga kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Oke, silakan Ustadz Unggul. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, Guru Ya, bagi Zul. aku saya tambahin ya, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan mohon naik ya, karena saya Ya, nggak gue tahu. sebentar aja kok. Nanti silakan kawan-kawan Kristen kalau mau naik, silakan sebentar aja. Oke. Terus Maite Natua, Iwan Villa di live chat ya. Jadi kita udah sama ini rupanya ya, bukan hanya saya saja. 3 hari 4 hari belakangan posisi saya itu statement loh kepada mereka ya, saya standby buat garis demarkasi yang jelas. Tapi karena makin menjadi-jadi, posisi standby saya berubah, siap tempur. Ya, siap tempur. Jangan sekali-kali menghalangi para dai-dai kita yang sedang membela atas fitnahan kepada Islam dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau. Siapapun yang menghalangi, tempur dengan kita semua ya. Itu yang pertama, statementnya udah keluar seperti itu. Lalu yang kedua, jangan diladenin bentuk apapun ya. Dari perempuan dengan inisial Yuni, jangan diladenin. Terus kedua, kecoa busuk ya, si Papa Jahit itu jangan diladenin. Kalaupun ada,
semua nih, mumpung banyak yang nonton 9.830.000 orang ya, jangan angkat dia ke dalam room. Supaya apa? Biarkan dia mati kering. Ia akan mencari tempat sebagai benalu di komang-komang Kristen. Jangan diangkat. Kedua, kalau nanti ada di bawah dia kasih komen, jangan ditanggapi. Biarkan, dia sudah mati kering, tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya yang broken home, mati kering pula oleh kita. Jangan ditanggapi. Dan pesan saya buat Gerunda Zuma ya, jangan ladenin orang-orang seperti itu. Benar, saya setuju ya. Karena apa? Posisinya, levelnya jauh. Siapa membela siapa itu jauh gitu. Jadi bukan masalah kalah menang, tapi mereka apa kontribusinya buat Islam, kontribusinya terhadap subat dan fitnah kepada Islam. Gak ada, belum kelihatan. Yang ada bermesra-mesraan dengan orang Kristen untuk menghantam kita. Itu makanya posisi saya dari standby udah siap tempur. Nih teman-teman di bawah juga gitu tuh, siap tempur. Tulis teman-teman di bawah, siap tempur kalau ada yang menghalangi dai-dai kita dalam perjuangannya ya. Oke, gitu aja Bang Jo, thank you. Silakan gue diturunkan, nggak apa-apa, ganti kawan-kawan Kristen. Julius, pesan gue jangan sampai pepet orang masuk terus kemudian berdebat dengan Bang Zuma. Bang Zuma udah bukan urusannya, biar kita aja yang di bawah. Ya, karena memang kita fokus saja dengan ini ya, membantai syubhat-syubhat dari polemikus, karena memang tujuan kita itu, dan sampai sekarang masih on the track ya, makin banyak orang-orang yang ya makin sadar kebenaran. Kita bisa lihat mualaf di mana-mana, bahkan di bulan Ramadan ini kita bisa melihat setiap harinya ada saja yang mualaf di TikTok, Tok ini, dan juga medsos lainnya. Online offline sekarang luar biasa mualafnya Bang Jul. Iya, jadi ngapain kita habisin tenaga untuk hal yang sia-sia gitu kan? Mending kita fokus dengan perjuangan yang sudah benar ini. Oke, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik, karena saya nggak bisa jambak sembarangan ya, karena susah sekali mencari oten-oten di antara ratusan nama-nama ini. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada mau disampaikan sekalian ngebubukin juga sih sambil nunggu temannya. Iya, jadi susah itu mereka ingin kemudian tampil di wajah masyarakat Islam, susah. Karena mereka dari zaman dahulu, zaman peperangan baginda Rasulullah SAW, mereka tidak pernah mengambil tempat sebagai pasukan. Kerjanya mereka cuma mengaco, merecoki pasukan. Itu dari dulu, dari sejak baginda Rasulullah SAW itu kerjanya gitu. Jadi mereka tidak pernah tampil mati syahid. Mereka hanya tampil kemudian mempermudah jalannya musuh untuk meruntuhkan pasukan Rasulullah. Itulah mereka. Jadi jangan berharap kemudian mereka akan tampil berdebat sengit dengan Bang Luga. Nggak mungkin. Jangan pernah bermimpi dari golongan mereka ini akan tampil membela Al-Quran, membela Rasulullah. Nggak mungkin. Itu nggak akan ada, Anda temukan. Kalaupun ada, mereka hanya acting. Tidak murni gitu. Mereka hanya acting aja tuh. Wah, lihat aku nih berdebat juga nih sama Oten. Itu cuma acting, pingin ditahu, pingin dilihat. Tapi sejatinya tujuan mereka itu adalah ingin menghancurkan Islam. Kalau teman-teman Kristen ingin umat Islam itu ikut menjadi Kristen. Kalau mereka tidak, ingin Islam itu hancur. Itu bedanya. Misi mereka menghancurkan Islam. Kalau orang Kristen, misi mereka mau supaya orang Islam masuk menjadi Kristen. Mereka tidak mau kita menjadi Syiah, tidak. Mereka mau menghancurkan kita. Beda di situ poinnya. Ini yang harus diketahui oleh anak bangsa. Mereka ingin menghancurkan kita, ingin menghancurkan Islam, ingin menghapuskan akidah Islam. Kalau Kristen, mereka menginginkan umat Islam semuanya masuk Kristen, lalu kemudian Islam hilang dengan sendirinya. Kalau ini enggak, mereka ingin menghancurkan umat Islam dan agama Islam. Tuh, itu yang perlu dipahami, pembedaan antara Kristen dan Syiah. Makanya mereka menunggangi apa aja yang bisa menghancurkan Islam, mereka tunggangi. Sekarang mereka menunggangi teman-teman Kristen berkongkoh kemudian untuk menghancurkan Islam. Gitu. Dan orang yang paling dibenci adalah orang yang paling vokal di dalam menyuarakan kebenaran Islam. Karena mereka tidak mau itu. Mereka tidak mau. Itu Syiah itu gitu tuh. Mereka mau menghancurkan Islam. Sendi-sendi pokok-pokok Islam itu yang mereka hancurkan. Sekejam-kejamnya kemudian penjajahan Perang Dunia Pertama, Kedua, dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan Ka'bah sebagai tujuan untuk dihancurkan. Tapi si Syiah ini, memang tujuannya mau menghancurkan sendi-sendi Islam. Itu yang perlu diketahui. Saya kira gitu sebagai penutup untuk agama yang di satu ini, agama laknat Allah ini. Mudah-mudahan anak bangsa bisa tercerahkan dengan baik bahwa Syiah itu bukan Islam. Saya kira kalau ada otennya silakan dinaikkan. Kalau Bang Luga ini kan kita nanti terbang ke dunia hayal lagi nanti.
Tapi kita coba bubukan dulu kok Julius, ini angan-angan Luga ya. Katanya dia bareng sama si A untuk menjadikan pasukannya. Tujuannya itu adalah untuk membaptis semua makhluk begitu kan. Baptislah semua makhluk. Tapi ya ada resikonya gitu kan Luga. Betul, Bapak Ibu. Ya. Betul. Diam dulu, gua dulu ngomong. Jadi ada resikonya pada saat Bang Luga ini sedang berangan-angannya begitu tinggi, tetapi angan itu harus tercampakkan. Karena ternyata faktanya Bang Luga ini harus menelan pil pahit ya, bagaimana banjirnya mau alaf di TikTok ini. Tujuannya sudah ambiar sebetulnya, sudah hancur lebur, angan-angannya itu udah hancur. Bukan cuma Luga, termasuk harapan angan-angan si Sopiatul CS yang waktu itu sudah membuat sebuah konsep seperti konsep sepak bola yang akan melakukan pemurtadan besar-besaran di TikTok, dan mereka harus menelan pil pahit begitu. Gimana Bang Luga? Harapan dan angan-angannya ternyata ya ini yang harus Boleh kasih menelan pil sedikit. pahit. Saya kasih tanggapan sedikit ya. Iya, saya kasih tanggapan sedikit ya. Jadi begini ya, memang satu tahun terakhir inilah saya benci, dihujat sebagai nabi palsu oleh teman-teman Kristen sendiri ya. Lalu ada fenomena aneh. Bentar dulu. Sebentar. Kok itu ada berita duka apa itu? Tolong ditanya dulu. Iya, suruh Bang Juma baca WA. Ya, betul. Nampaknya ya aku udah tahu sih. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi ada fenomena aneh yang 1 bulan terakhir saya dapatkan. Seperti banyak sekali dulu yang membenci saya dulu, orang-orang Kristen, kok tiba-tiba memfollow TikTok saya. Loh, ini kan musuh-musuh yang tiap hari dibanting-banting nih. Kok pada memfollow gua nih, yang gua nggak nyangka-nyangka gitu loh. Jadi sepertinya orang-orang yang membenci saya itu sudah mulai berbalik arah secara diam-diam kepada saya. Itu yang saya rasakan ya, sampai saya kaget, tapi yaudahlah, saya diam aja ya. Jadi memang seperti kata Umi Dimi itu kan, apakah dugaan menguburkan mimpi? Menurut saya tidak ya, karena saya lihat orang-orang yang tadi membenci saya dari konten ini kok tiba-tiba nih, nggak tahu, mungkin karena saya sering bikin kopdar sama kalian itu ya, sepertinya ada tamparan keras buat mereka. Bagi saya sih no problem, intinya kalau mau mendekat sama saya ya artinya harus baptis Islam gitu. Jadi itu sih yang saya lihat. Jadi menurut saya sih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan Kristen ya? Mohon maaf ya, aku turunkan dulu Bang, kita lagi nyari Kristen. Ya, nanti ada yang mau disampaikan Bang pengejar? Ya, cuman emang keinginan saya sebenarnya saya Roberto Bang. Oh, Saya cuman Maaf. kan dari dulu saya memang mau ketemu sama Gurunda Zuma, cuma minta satu nasihat aja dari Gurunda. oh bukan Luga ya? Aku pikir mau ketemu Luga. Ya, silakan. Iya, gimana Bang? Mau gampar kalau dia. Iya, pengen minta nasihatnya dari Gurunda. Iya, itu aja, rapatkan barisan dan jangan kemudian ikut kepada mereka ya, golongan hitam gitu ya. Bukan abu-abu tapi hitam. Kalau abu-abu itu berarti tidak jelas, ini udah jelas. Golongan hitam itu jangan diikutin gitu. Cukup kemudian merapatkan barisan dengan orang-orang ahli sunnah. Mereka itulah golongan yang benar. Bagaimana kemudian mendudukkan perkara Al-Quran sebagai kitabullah dan tidak kemudian menolak sebagian dan menerima sebagian.